Bayangkan seorang wanita muda yang bisa membeli apapun di dunia, namun justru memilih hidup di kamar sempit tanpa listrik. Namanya Herin, pewaris miliarder yang menyamar jadi gadis miskin demi menguji pria yang bahkan belum pernah ia temui. Calon suaminya, seorang CEO triliunan bernama Jae-won yang terkenal dingin dan tak percaya cinta. Tapi takdir bermain aneh. Mereka bertemu tanpa tahu siapa satu sama lain. Dan saat hati mulai terlibat, kebohongan pun perlahan berubah jadi bumerang yang bisa menghancurkan segalanya. Dan inilah kisahnya. Seorang wanita muda bernama Haerin, 27 tahun, pewaris tunggal dari konglomerat besar di Korea Selatan. Ia cantik, berpendidikan, dan punya segalanya, kecuali cinta yang tulus. Setelah sekian lama dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang pria yang bahkan belum pernah ia temui, CEO triliunan bernama Jae-won, 32 tahun, dingin, perfeksionis, dan terkenal tidak percaya pada cinta, Haerin memutuskan untuk melakukan hal gila, menyamar menjadi gadis miskin. Ia ingin tahu apakah pria yang akan menjadi suaminya benar-benar bisa mencintai tanpa melihat status dan uang. Dengan pakaian sederhana, wajah tanpa riasan, dan identitas palsu sebagai pegawai kafe bernama Yura, ia menyewa kamar kecil di geng sempit Seoul. Hari pertama ia bertemu Jae-won tidak seperti di Dama. Ia tidak tahu bahwa pria yang menatapnya dengan dingin di kafe tempatnya bekerja adalah calon suaminya sendiri. Jae-won datang diam-diam untuk menyelidiki calon istri yang kabarnya sombong dan manja. Namun yang ia temui justru gadis sederhana dengan senyum hangat dan mata jujur. Ia tidak tahu bahwa gadis itu Haerin sendiri. Hari berganti minggu, Jae-won mulai sering datang ke kafe itu. Awalnya ia mengaku hanya mampir untuk kopi, tapi lama-lama ia selalu mencari alasan untuk bicara dengan Yura. Ia tertarik dengan caranya menatap dunia tanpa rasa iri, tanpa kemewahan, seolah hidup sederhana sudah cukup baginya. Ia tidak tahu betapa setiap senyuman Yura adalah kebohongan yang menyesakkan dada. Suatu malam, saat hujan turun deras, Yura atau Haerin terlambat pulang karena lembur. Jae-won yang kebetulan lewat dengan mobilnya berhenti menawari tumpangan. Di dalam mobil, hanya ada suara hujan dan aroma parfum maskulin yang menusuk lembut. "Kenapa kau bekerja di tempat seperti itu?" tanya Jae-won dingin, matanya menatap lurus ke depan. "Karena aku ingin hidup dengan caraku sendiri," jawab Haerin pelan, menatap jendela yang dipenuhi air. Jae-won menoleh sesaat, bibirnya melengkung tipis. "Hidupmu sederhana sekali. Tidak takut miskin?" Haerin menatapnya balik. "Kau takut kaya?" Sejenak, Jae-won terdiam. Tak pernah ada yang menatapnya seperti itu, tanpa takut, tanpa pamrih. Sejak malam itu, Jae-won mulai jatuh. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap melihat gadis itu, dinding-dinding logika dan dinginnya karirnya seolah luntuh. Ia ingin melindunginya, ingin tahu rahasianya, ingin memilikinya. Sementara itu, Haerin dilanda rasa bersalah. Ia tahu perasaannya bukan lagi bagian dari permainan, tapi kenyataan. Namun bagaimana ia harus berkata jujur? Bahwa ia bukan Yura si pelayan kafe, melainkan Haerin Kim, wanita miliarder yang selama ini dicarinya untuk dinikahi. Puncaknya terjadi malam ulang tahun perusahaan Jae-won. Haerin diundang oleh ayahnya sendiri tanpa bisa menolak. Ia datang dengan identitas aslinya, tampil elegan dalam gaun hitam dan berlian di lehernya. Saat Jae-won naik ke podium untuk memberikan pidato, matanya terpaku pada satu sosok di antara tamu-tamu. Gadis yang ia cintai, gadis yang ia kira miskin berdiri di sana dalam wujud yang sama sekali lain. Napasnya tercekat. "Yura," bisiknya tak percaya. Haerin hanya bisa menatap balik dengan mata bergetar. Setelah pesta berakhir, mereka bertemu di taman belakang hotel. Hujan kembali turun. "Jadi semua ini permainan," suara Jae-won serak, peluh luka. "Tidak," kata Haerin pelan, air mata bercampur hujan. "Aku hanya ingin tahu, apakah kau akan mencintaiku jika aku bukan siapa-siapa?" Jae-won tertawa getir, menatap langit. "Dan sekarang apa yang kau tahu? Bahwa aku mencintaimu sungguh-sungguh. Dan kau juga mencintaiku bukan karena uang, bukan karena nama. Tapi kau membohongiku," potong Jae-won tajam, wajahnya menegang. "Kau mau permainkan kepercayaanku. Aku tidak bermaksud. Kau pikir aku tidak muak dengan kebohongan orang kaya? Kau seperti mereka semua." Ia pergi meninggalkan Haerin yang jatuh berlutut di tengah hujan, menangis dalam diam. Hari-hari setelah itu, sunyi. Jae-won menutup diri, menghindari semua pertemuan, bahkan perjodohan resmi mereka dibatalkan. Tapi hati manusia tidak bisa menolak rasa yang tumbuh. Suatu malam, saat Jae-won pulang larut ke apartemennya, ia menemukan kotak kecil di depan pintu. Di dalamnya ada foto mereka berdua di kafe, secangkir kopi yang sudah dingin, dan surat tulisan hantam, "Maafkan aku karena mencintaimu dengan cara yang salah. Tapi cinta itu nyata, Jae-won." Ia menggenggam surat itu lama, matanya memerah. Ia tahu, meskipun marah, hatinya masih menunggu. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke kafe tempat Yura dulu bekerja.
Tempat itu kini kosong, hanya aroma kopi yang masih tertinggal. Di papan kecil di meja kasir, tertulis, "Terima kasih telah mencintai Yura, bukan Hairen." Malam itu, Jaewon mengambil mobil dan pergi tanpa arah. Sampai akhirnya ia tiba di rumah pantai keluarga Hairen, tempat yang dulu pernah ia lihat di majalah bisnis. Ia berhenti di depan gerbang besar dan turun dalam hujan deras. Hairen keluar, mengenakan sweater abu-abu, wajah pucat tapi mata masih sama, hangat, jujur dan sedih. "Kenapa kau datang?" Suaranya bergetar. Jaewon mendekat tanpa bicara, menatapnya lama. "Karena aku bodoh, aku mencintai gadis bernama Yura. Tapi aku juga sadar bahwa Yura dan Hairen adalah orang yang sama." Air mata Hairen jatuh. "Kau tidak marah lagi?" Jaewon menariknya ke pelukannya, erat seolah tak mau lepas. "Aku marah, tapi lebih marah lagi karena aku tak bisa berhenti mencintaimu." Dalam hujan dan gelap malam itu, dua hati yang sempat hancur menyatu lagi tanpa status, tanpa kedok, tanpa kebohongan. Cinta mereka lahir dari luka dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Setelah itu, mereka menikah dalam upacara sederhana, tanpa kemewahan, hanya orang-orang terdekat yang tahu. Jaewon melepas semua ego, Hairen melepas semua gelarnya, dan mereka memilih untuk memulai dari nol, bersama. Namun dunia tidak diam. Media mencium kabar pernikahan rahasia antara dua konglomerat besar. Gosip menyebar, saham perusahaan naik turun, dan orang-orang bertanya-tanya mengapa dua orang yang paling berpengaruh memilih pernikahan diam-diam tanpa pesta megah. Jaewon hanya menjawab dalam satu kalimat di konferensi pers. Karena cinta sejati tidak butuh panggung, hanya butuh hati yang mau jujur. Saat kamera menyorot ke arahnya, Hairen yang duduk di kursi penonton menatapnya dengan mata berkaca. Ia tahu, meskipun awalnya cinta itu lahir dari kebohongan, akhirnya mereka menemukan kebenaran yang paling indah, bahwa dua orang kuat pun bisa lemah di hadapan cinta yang tulus. Dan di balik semua kekayaan, yang mereka cari hanyalah satu hal, sederhana, saling percaya. Tamat.